Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Aula tempat tinggal tertentu di keluarga Chu, itu ada seorang pria paruh baya dan seorang pria muda yang sedang duduk. Pria muda itu mengenakan jubah putih, dia memiliki wajah yang tampan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang khusus. Pria muda itu adalah kakak laki-laki Chu Feng. Dia adalah murid pelataran dalam di sekolah nomor 1 di Provinsi Azure, yaitu Sekolah Lingyun. Pria muda itu bernama Chu Guyu. Adapun lelaki paruh baya itu, dia adalah ayah Chu Guyu dan Chu Feng, yaitu Chu Yuan. Berderit. Saat mereka berdua mengobrol, pintu yang tertutup rapat itu perlahan-lahan dibuka. Siapakah orang yang berani masuk tanpa mengetuk terlebih dahulu? Cepat pergi, ucap Chu Yuan. Ketika dia berbicara dengan gembira oleh putranya, ada seseorang yang berani mengganggu mereka tanpa izin. Chu Yuan dengan marah membanting meja dan berteriak, tapi ketika pintu benar-benar terbuka dan bayangan tipis mulai masuk, dan ekspresi marah Chu Yuan langsung membeku. Wah, ayah, kakak, ucap Chu Feng sambil menggaruk sedikit, dan memasuki aula sambil tertawa. Kedua orang ini adalah orang yang paling dekat dengannya. Ini, adik, seru Chu Guyu. Setelah melihat Chu Feng, Chu Guyu terlihat sangat senang. Dengan beberapa langkah, dia tiba di depan Chu Feng dan memeluknya. Adik, akhirnya kamu kembali. Aku sangat merindukanmu, ucap Chu Guyu. Aku juga sangat merindukan kakak, balas Chu Feng juga sambil memeluk Chu Guyu dengan kuat. Aku tidak lagi melihatmu dalam 5 tahun, sekarang kamu sudah tumbuh tinggi dan lebih tampan. Aku hampir tidak bisa mengenali kamu, ucap Chu Guyu yang dengan hati-hati menilai Chu Feng, dan matanya dipenuhi rasa sukacita. Tapi aku masih belum setinggi kamu kak, kata Chu Feng sambil tertawa. Kamu hanya masih begitu muda. Dalam beberapa tahun lagi, kamu pasti akan lebih tinggi dari aku. Chu Guyu dengan penuh kasih sayang, sambil menggosok kepala Chu Feng. Mengapa kamu tidak menyapa aku ketika kamu kembali? Ucap Chu Yuan. Chu Yuan juga berjalan, dan kebahagiaan yang tidak dapat ditahan, itu terpampang di wajahnya. Meskipun anggota keluarga Chu tidak memandang Chu Feng sebagai bagian dari keluarga Chu, tapi dalam hati Chu Yuan, Chu Feng adalah putranya, dan dia tidak berbeda dengan Chu Guyu. Melihat jubah ungu Chu Feng, Chu Yuan bertanya lagi. Kamu sudah memasuki pelataran dalam? Tanya Chu Yuan. Chu Feng tersenyum sambil mengangguk. Hahaha, bagus sekali. Aku telah mengatakan bahwa anakku, Chu Feng, itu tidak seburuk yang mereka bayangkan, ucap Chu Yuan sambil tertawa keras, dan tawanya luar biasa bahagia. Mereka bertiga belum melihat diri mereka masing-masing dalam 5 tahun, dan mereka memiliki banyak hal untuk dikatakan. Mereka mengobrol selama setengah hari, dan bahkan tidak makan siang. Saudara Chu Yuan, Tuan telah meminta kamu dan Tuan Muda Guyu untuk pergi. Pada sore itu, ada pesan yang masuk dari luar kediaman Chu Yuan. Suara itu datang dari Kepala Zhao, dia adalah menteri luar biasa untuk keluarga Chu. Meskipun dia bukan bagian dari keluarga Chu, namun posisinya itu sangatlah tinggi. Jadi pada saat itu, Chu Feng, kakaknya, dan ayahnya, mereka berjalan keluar dari kediaman. Kepala Zhao, apakah kamu tahu mengapa dia meminta kami untuk pergi ke sana? Chu Yuan bertanya dengan sopan. Oh, ini hanya tentang pertemuan keluarga, karena semua anggota keluarga Chu telah pergi ke sana. Kepala Zhao yang memiliki rambut putih tersenyum, dan dia menjawab pertanyaan itu. Aku bisa melihatnya. Guyu, Feng mari kita pergi. Chu Yuan memandang Chu Guyu dan Chu Feng, kemudian bersiap untuk berjalan menuju ruang konferensi keluarga Chu. Saudara Chu Yuan, Tuan hanya menyuruhmu dan Tuan Muda Guyu untuk pergi. Tepat saat mereka akan bergerak, mereka dihentikan oleh Zhao. Apa? Mendengar ucapan itu, Chu Guyu menjadi sangat marah. Kepala Zhao cukup tenang,
dan dia sedikit tersenyum ketika berkata, "Ini adalah perintah dari Tuan, dan tugas aku hanya menyebarkan berita," balas kepala Zhao. Saat itu bukan hanya Chu Guyu saja yang wajahnya terlihat jelek, tapi wajah Chu Yuan juga sangat jelek. Mereka mengatakan itu adalah pertemuan keluarga, tetapi mereka malah tidak memanggil Chu Feng. Bukankah itu artinya sudah sangat jelas? Ayah, kakak, kalian berdua pergilah dengan cepat. Jangan membuat kakek tidak bahagia. Tepat pada saat itu, Chu Feng berbicara sambil tersenyum. Senyumnya sangat tenang, dan emosinya bahkan tidak terpengaruh sedikit pun. Setelah berada di keluarga Chu selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Setelah melihat Chu Feng seperti itu, hati Chu Yuan terasa seperti disayat oleh pisau. Dia juga merasa bahwa dia bukanlah ayah yang berkualitas, dan dia berkata sambil menepuk bahu Chu Feng. "Feng aku akan menjamin bahwa pertemuan keluarga berikutnya akan mengundang kamu," ucap Chu Yuan. Setelah mengatakan itu, Chu Yuan pergi ke ruang konferensi dengan Chu Guyu. Tingkat 9, Ranah Spirit. Pikir Chu Feng dengan sangat gembira. Dia menuangkan seutas aura ke dalam tubuh Chu Yuan sekarang, dan apa yang dia rasakan adalah aura tingkat 9. Chu Feng tahu apa artinya itu. Di seluruh keluarga Chu, kecuali untuk generasi tua, tidak ada seorang pun yang mencapai tingkat ke-9 di ranah spirit. Jadi, itu adalah peluang terbesar yang dimiliki Chu Yuan sebagai kandidat. Tingkat 9 ranah spirit. Dengan hanya satu langkah lagi, seseorang bisa memasuki ranah asal. Di ranah asal, seseorang tidak lagi menggunakan energi spiritual, namun dia akan menggunakan kekuatan asal. Kekuatan itu adalah kekuatan yang jauh di atas energi spiritual, dan itu adalah ranah yang sepenuhnya melampaui ranah spirit. Master saat ini dari keluarga Chu Yuan Ba, dia satu-satunya orang yang berada di tingkat 1 dari ranah asal. Chu Yuan mampu mencapai level 9 dari ranah spirit pada usia ini. Jarak ke tahap asal hanya setingkat, jadi Chu Feng benar-benar bahagia dan bersemangat untuknya. "Saudara Chu Yuan, sesuatu telah terjadi," ucap seseorang. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua bergema, dan orang-orang berlari dengan wajah panik. "Paman Zhang, apa yang terjadi?" tanya Chu Feng. Chu Feng mengenali orang itu karena dia adalah salah satu pelayan untuk keluarga Chu. Apakah kamu tuan muda Chu Feng?" Melihat Chu Feng saat ini, Paman Zhang mengungkapkan wajah yang berbeda. Ketika Chu Feng meninggalkan keluarga Chu, dia hanya anak kecil yang berumur 10 tahun. Ada perubahan besar dalam 5 tahun, tetapi Paman Zhang masih samar-samar mengenali Chu Feng. "Iya, itu aku," balas Chu Feng sambil tersenyum dan mengangguk. "Tuan muda Chu Feng, Fierce Beast muncul di tambang biji di belakang gunung," jawab Paman Zhang dengan panik. "Apa, Beast Fierce?" seru Chu Feng. Jantung Chu Feng langsung menegang, dan dia berlari dengan kecepatan terbang ke gunung belakang tanpa berpikir panjang. Tambang biji di belakang gunung keluarga Chu, itu adalah sumber pendapatan yang sangat penting bagi keluarga Chu. Tapi para penambang di tambang biji tersebut, mereka kebanyakan adalah warga masyarakat biasa. Bahkan jika ada orang yang tahu sedikit seni bela diri, tetap saja kekuatan mereka sangatlah rendah. Binatang buas seperti itu, Chu Feng telah melihat mereka sebelumnya. Bahkan jika itu adalah Fierce Beast peringkat 1 yang terlemah, para penambang itu tidak akan bisa melawan mereka. Chu Feng bahkan tidak mau memikirkan apa yang akan terjadi, jika para penambang bertemu dengan Fierce Beast tersebut. Tapi setelah Chu Feng pergi, sudut mulut Paman Zhang meringkuk menjadi senyum, itu saat konspirasinya berhasil. "Paman Zhang, terima kasih," ucap Chu Sun. Sebelum Chu Feng pergi jauh, Chu Sun berjalan dan memberi Zhang beberapa perak. "Hehehe, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan," balas Paman Zhang sambil mengambil perak, dan kemudian menambahkan. "Tuan muda Chu Sun, The Fierce Beast selalu berada di bagian dalam di belakang gunung," ucap Paman Zhang. "Oh, bagaimana bisa kamu mendapatkannya di dekat tambang?"
Tanya Chu Sun. Itu rahasia. Tuan Muda Chu Sun, itu adalah metode yang sangat bagus. Tapi para Fierce Beast itu sepertinya semakin banyak berkumpul, dan mereka semakin menakutkan saat mereka datang. Aku pikir kita harus cepat-cepat pergi, ucap Paman Zhang. Rambut Zhang berdiri tegak, ketika dia berpikir tentang binatang buas yang dia lihat di dekat tambang. Apa yang harus ditakuti? Yang terkuat tidak akan lebih dari peringkat 3, dan Chu Feng juga sudah berlatih di sekolah Azure Dragon selama 5 tahun. Jika dia bahkan tidak bisa mengurus beberapa Fierce Beast saja, maka dia lebih baik mati. Balas Chu Sun sambil mendengus dingin. Alasan mengapa dia melakukan semua pekerjaan itu adalah, itu untuk membuat Chu Feng sedikit menderita. Bagaimana mungkin dia bisa pergi dan menyelamatkannya? Tapi Tuan Muda Chu Sun, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Chu Feng dan jika Tuan Chu Yuan memeriksanya, maka aku khawatir itu tidak akan terlalu baik, ucap Paman Zhang yang masih agak khawatir. Baiklah, kita akan pergi dan melihatnya, balas Chu Sun. Setelah beberapa pemikiran, Chu Sun merasa bahwa saran dari Paman Zhang ini tidaklah salah. Jika Chu Feng meninggal, maka Chu Sun akan senang. Tetapi jika Chu Yuan mengetahui bahwa kematian Chu Feng terkait dengannya, maka itu tidaklah baik. Ketika Chu Sun dan Paman Zhang memasuki gunung belakang, dan bahkan sebelum tiba di tambang, mereka menemukan bahwa Chu Feng sedang dikelilingi oleh sekelompok besar penambang, dan mereka berjalan menuju keduanya. Para penambang itu bahkan membawa beberapa monster besar. Setelah melihatnya lebih dekat lagi, mereka adalah Fierce Beast. Tuan Muda Chu Sun, kamu juga datang. Binatang buas ganas itu terlalu menakutkan. Tapi untungnya, Tuan Muda Chu Feng tiba tepat waktu. Karena kalau tidak, aku benar-benar tidak berani membayangkan akhirnya, ucap salah satu penambang. Melihat kehadiran Chu Sun, beberapa penambang berlari mendekat dengan rasa takut yang tersisa pada wajah mereka. Oh, hanya pada saat itulah Chu Sun mengetahui bahwa, itu ada total 9 Fierce Beast. 5 peringkat 1, 3 peringkat 2, dan 1 peringkat 3. Fierce Beast itu bukan apa-apa baginya, tetapi dia merasa bahwa Chu Feng seharusnya tidak bisa berurusan dengan mereka. Mungkinkah Chu Feng sudah mencapai tingkat 4 dari ranah spirit? Tetapi bahkan jika Chu Feng memiliki kekuatan tingkat 4, itu tidak mungkin untuk menghabisi begitu banyak Beast Fierce dalam waktu sesingkat itu, pikir Chu Sun. Chu Sun, terima kasih, ucap Chu Feng. Saat Chu Sun berada dalam kebingungan, Chu Feng tersenyum padanya. Dan di dalam senyumannya itu, sebenarnya ada beberapa ucapan terima kasih. Pada saat itu, Chu Sun benar-benar terpana. Secara tersembunyi, ada perasaan tidak enak yang menyebar di hatinya. Dan tanpa berpikir lagi, dia dengan cepat berlari menuju tambang biji. Tuan Muda Chu Feng, apakah kamu yang membunuh semua monster ini? Tanya Paman Zhang. Paman Zhang melihat binatang buas yang tidak bernapas ini, dan dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Dia jelas-jelas mendengar bahwa, Chu Feng adalah sepotong sampah yang tinggal di tingkat 2 selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia memasuki pelataran dalam sekolah Azure Dragon, paling banyak dia akan berada di tingkat 3. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Fierce Beast dengan begitu cepat? Lalu kenapa? Tanya Chu Feng sambil menyingkirkan senyumnya, dan kemudian menatap Paman Zhang. Bukan saja dia tidak memiliki kelembutan sebelumnya, namun bahkan sekarang ada beberapa niat dingin yang muncul. Tidak, Aki hanya bertanya secara acak, balas Paman Zhang. Ditatap oleh Chu Feng seperti itu, Paman Zhang mundur beberapa langkah dalam ketakutan, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Paman Zhang, kamu sudah lama berada di keluarga Chu. Mengapa kamu semakin kacau saat bertambah tua? Kamu harusnya ingat. Sebagai pelayan, hal-hal yang harus kamu tanyakan itu harus kamu lakukan. Lalu hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan, itu seharusnya tidak kamu tanyakan, ucap Chu Feng. Ada makna di balik kata-kata Chu Feng, dan Paman Zhang memiliki wajah pucat karena ketakutan.
Dia tidak bisa mengatakan apa-apa pada saat itu, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Chu Feng dengan dingin tersenyum ketika melihatnya seperti itu, dan itu membuktikan bahwa tebakannya itu benar. Tuan Muda Chu Feng, apa yang harus kita lakukan dengan Fierce Beast ini? Apakah kita akan membawa mereka kembali ke kediaman Chu? Tanta lusinan para penambang yang mengelilinginya. Tidak perlu menyusahkan orang-orang di kediaman hanya dengan beberapa binatang bodoh ini. Bawa saja mereka pulang, dan kemudian dimakan saja, balas Chu Feng sambil melambaikan tangannya, itu seolah-olah tidak masalah. Lalu, dia berjalan menuju kediaman Chu. Terima kasih Tuan Muda Chu Feng, ucap para penambang itu meledak dengan kebahagiaan. Fierce Beast adalah monster aneh yang bisa membudidayakan. Meskipun kulit luar mereka sekuat baja, namun daging mereka sangatlah lezat. Telah dikatakan bahwa setelah memakan dagingnya, itu tidak hanya akan memperkuat tubuh seseorang, bahkan akan membuat hidup mereka lebih lama. Dari atas tubuh hingga ke bawah, itu adalah harta yang bagus, dan itu adalah objek dengan biaya yang cukup besar. Tapi Chu Feng memberi Fierce Beast yang begitu berharga kepada mereka begitu saja. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Dan ketika mereka melihat Chu Feng dengan tangan kosong membunuh semua Fierce Beast dalam sekejap dengan mata mereka sendiri, para penambang saat ini lebih menghormati Chu Feng. Di dekat tambang, Chu Sun tiba di tempat di mana ia menemukan binatang Fierce pada awalnya. Setelah melihat bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia berjalan ke pohon besar dan melompat. Ketika dia jatuh kembali, ada kotak kayu ekstra di tangannya yang penuh dengan lubang-lubang kecil. Guru memang benar, benda ini dapat menarik Fierce Beast, tetapi mereka tidak dapat menemukan kotak ini. Ini benar-benar hal yang baik untuk memancing Fierce Beast. Tapi untuk bisa menarik Fierce Beast di pegunungan yang dalam, dan selain bed spiritual, obat spiritual normal benar-benar tidak bisa melakukan triknya. Saat dia mengatakan itu, Chu Sun segera membuka kotak kayu tersebut. Tapi ketika dia membukanya, warna wajahnya langsung berubah sangat jelek. Dia menemukan dengan kaget bahwa, kotak kayu yang awalnya berisikan bed spiritual, dan sekarang kotak itu telah kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana bed spiritualnya? Chu Sun jatuh ke tanah keras, dan wajahnya benar-benar pucat tanpa warna. Meskipun kotak kayu itu diturunkan oleh gurunya, bed spiritual dibeli oleh ayahnya dengan harga yang sangat tinggi. Ayahnya juga akan menggunakannya, itu untuk menembus ke tingkat 9 ranah spirit. Jika dia memberi tahu ayahnya bahwa bed spiritualnya telah hilang karena dirinya, ayahnya pasti akan langsung melepas kulitnya. Apakah itu? Tiba-tiba saja Chu Sun teringat adegan di mana Chu Feng mengucapkan terima kasih, dan dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Saat dia memegangi kotak kayu itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Chu Feng, aku belum selesai denganmu," ucap Chu Sun dengan kesal. Pada saat yang sama, Chu Feng sudah kembali ke kamarnya sendiri. Dia menutup pintu kamarnya, dan mengeluarkan sebuah manik yang memiliki energi spiritual yang melekat di sekitarnya dari sakunya. Dan kemudian dia memiliki senyum jahat di wajahnya. "Chu Sun, terima kasih banyak. Setelah berjalan dalam lingkaran yang sangat besar, bahkan setelah menghabiskan banyak usaha, kamu melakukan semua itu hanya untuk memberi aku harta ini, dan membantu aku menembus ke tingkat 6. Hehehe, kamu cukup dermawan sebagai kakak laki-laki," ucap Chu Feng. Chu Sun tidak akan pernah menyangka bahwa Chu Feng ini memiliki kekuatan mental. Meskipun kotak kayu itu akan membingungkan indera penciuman dari Fierce Beast, tapi itu tidak bisa membingungkan kekuatan mental Chu Feng. Saat Chu Feng tiba, dia segera menemukan kotak kayu yang berisikan bed spiritual, dan dia menentukan bahwa itu adalah perangkap yang dibuat oleh manusia. Ketika dia nanti akan menuruni gunung untuk melihat ekspresi terkejut Chu Sun dan Paman Zhang, Chu Feng bahkan lebih yakin bahwa keduanya telah bekerja bersama untuk ingin menyakitinya. Tetapi mereka tidak akan pernah menyangka bahwa mereka tidak dapat menyakiti Chu Feng.
Justru sebaliknya, merekalah yang malah menderita. Gluk-gluk, setelah memasuki perut, bed spiritual langsung menjadi energi spiritual yang sangat besar. Tetapi bahkan sebelum energi spiritual yang sangat besar itu sempat menyebar, ia segera dihisap oleh dantiannya. Pada saat itu, Chu Feng samar-samar bisa mendengar suara mengunyah, yang mirip seperti serigala lapar dari dantiannya. Ketika suara itu menghilang, perubahan besar terjadi pada dantiannya. 9 lightning beast menggeram, dan berubah sekali lagi. Ketika semuanya kembali normal, energi spiritual yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya segera melonjak keluar dari dantiannya, dan itu mengisi setiap bagian dari tubuh Chu Feng. Tingkat 6 ranah spirit. Chu Feng membuka matanya, dan senyum bahagia ada di wajahnya. Seseorang yang memasuki level 6 ranah spirit pada usia 15 tahun, itu sudah dianggap jenius. Seseorang yang naik dari level 2 ke level 6 di bawah 2 bulan, itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata. Yaitu, monster. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, hari pertemuan keluarga Chu sudah tiba. Yang disebut pertemuan keluarga, ini bukan hanya konferensi di dalam keluarga Chu. Namun, itu juga merupakan tampilan kekuatan keluarga Chu mereka kepada dunia luar. Di tempat pelatihan seni bela diri kota Gunung Miring, saat ini sudah penuh sesak. Tidak hanya menarik orang kaya di kota untuk datang dan menonton, tapi itu juga menarik banyak kekuatan di dekatnya. Dari kekuatan luar ini, beberapa orang datang dengan undangan, dan ada juga yang datang karena kekaguman. Tetapi tujuan mereka semua sama, dan itu adalah untuk melihat kekuatan keluarga Chu saat ini. Jadi ketika anggota utama keluarga Chu muncul, keaktifan langsung naik ke titik mendidih. Lihatlah, itu adalah tuan dari keluarga Chu, Chu Yuanba, ucap seseorang. Orang yang pertama kali dilihat oleh semua orang adalah orang tua yang memimpin keluarga Chu. Meskipun dia cukup tua, tapi punggungnya seperti punggung harimau, dan pinggangnya seperti pinggang beruang. Saat dia berjalan, angin segera bertiup. Lalu alisnya seperti pedang, dan itu berwarna putih seperti salju itu. Ada gelombang mengagumkan yang terpancar darinya, dan itu membuat orang-orang merasa agak takut. Orang itu adalah kakek dari Chu Feng dan yang lainnya, dan tuan dari keluarga Chu, yaitu Chu Yuanba. Dia adalah satu-satunya orang di keluarga Chu, yang telah melangkah ke ranah asal. Di belakang Chu Yuanba, mereka adalah 6 putra keluarga Chu Kan, semuanya benar-benar memiliki kehadiran yang mengesankan dan menakjubkan. Aku ingin tahu, siapakah tuan baru keluarga Chu yang selanjutnya? Kenapa begitu terburu-buru? Aku telah mendengar bahwa dalam pertemuan keluarga Chu hari ini, ia akan secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya, dan tuan yang baru juga akan dipilih. Wah, itu berarti hari ini akan sangat menarik, ucap para penonton. Ketika mereka memikirkan bagian terpenting dari pertemuan keluarga Chu hari ini, semua orang sepertinya sudah tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.